Tidak mudah mengampuni sebuah perbuatan jahat suami saya dan istri simpanannya. Nama saya Maro Sheryl Michael. Saya keturunan Armenia yang lahir di Surabaya dan sekarang tinggal di Sydney, Australia. Saya pertama kali bertemu dengan suami saya di Surabaya pada saat saya berumur 14 tahun. Kami pun memutuskan menikah ketika saya berumur 23 tahun dalam pemberkatan Katolik. Karena saat itu hanya gereja Katolik yang dapat menerima pernikahan beda agama. Kehidupan kami di awal pernikahan sangatlah berbahagia. Setelah 1,5 tahun kemudian kami dikaruniai oleh seorang anak laki-laki. Keadaan ekonomi kami boleh dibilang cukup baik saat itu. Ayah saya memberikan kami modal usaha sebelum ia pindah ke Sydney. Dengan modal tersebut kami mencoba membuka bisnis ekspor-impor dan membuka proyek catering. Usaha catering yang kami jalani cukup menyita waktu saya. Saya sibuk berbelanja, bahan masakan, dan mengatur pegawai dari pagi sampai malam. Karena usaha catering ini berjalan sangat baik, kami mengizinkan beberapa karyawan yang bertempat tinggal cukup jauh untuk dapat tinggal di dalam rumah kami, termasuk salah satu sekretaris perempuan kami. Inilah awal permulaan masalah kehidupan pernikahan kami. Saya mulai mendengar laporan dari karyawan yang lain bahwa sekretaris ini sering bepergian berdua bersama suami saya. Dan jika saya tidak berada di rumah, ia mulai berani memakai tas dan baju saya yang ada dalam lemari. Kecurigaan saya bertambah saat ada beberapa foto di dalam album pernikahan kami yang hilang. Menurut para karyawan saya yang lain, foto itu dipakai untuk guna-guna. Suami pun mulai melepaskan cincin pernikahan dari jarinya dan ditaruh di atas meja rias. Saat ditanya, suami selalu saja mengelak dan menganggap itu sesuatu yang biasa. Suatu hari dengan dalih liburan, suami mengirim saya dan anak saya ke tempat mertua di Jerman. Di sana tante saya menyuruh saya cepat kembali ke Indonesia karena suami saya sudah menikah lagi di Surabaya. Perasaan saya hancur aduk sekali mendengar hal itu. Sambil menggendong anak, saya segera memutuskan untuk segera pulang ke Surabaya. Saya yang masih sangat muda pada saat itu merasa marah dan sedih sekali. Saya tidak menyangka suami saya bisa berbuat sejauh itu. Saya pulang ke rumah menangis, namun suami malah masuk ke dalam mobil bersama wanita itu, tertawa dan berniat menabrak saya yang lagi menggendong anak saya. Rasanya hancur hati saya waktu itu. Saya menuruti nasihat keluarga yang meminta saya untuk melaporkan suami dan istri barunya ke polisi. Karena pada saat mereka menikah, mereka harus memalsukan nama dan umur mereka. Namun saat saya berada di kantor polisi, saya tiba-tiba menjadi tidak tega dan merasa kasihan sehingga saya membatalkan tuntutan saya. Sejak saat itu kehidupan pernikahan kami berubah total. Suami saya menjadi sangat kasar. Dia menghabiskan semua modal usaha dan keuntungan yang kami peroleh, yang kami dapati. Dia juga memaksa saya untuk menjual semua rumah yang kami punya. Dia terus meminta uang dan kalau saya tidak memberikannya, dia akan mulai memukul, menendang perut saya, menyedotkan kepala saya ke tembok dan memaki saya. Pernah suatu hari seorang pegawai di rumah harus datang menyelamatkan saya saat suami mencekik leher saya lagi di lantai. Beruntung pegawai tersebut datang tepat pada waktu Tuhan, karena jika tidak mungkin saya sudah kehilangan nyawa saya. Banyak yang meminta saya untuk berpisah dari suami saya, namun saya mau mempertahankan pernikahan.
saya karena saya teringat sebuah ayat yang dibacakan dalam pemberkatan pernikahan saya, yaitu apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Saya hanya bisa menangis dan berseru kepada Tuhan. Dengan berlalunya waktu, saya percaya Tuhan tidak diam. Tuhan pun mulai berperkara dalam kehidupan suami saya. Dia mulai terlilit masalah, dikejar-kejar hutangnya, dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun saat dia berada dalam penjara, timbullah belas kasihan dalam diri saya lagi, dan saya pun menebusnya keluar dari sedikit harta yang masih tersisa. Tidak mudah mengampuni sebuah perbuatan jahat suami saya dan istri simpanannya. Saya yang saat itu sedang giat-giatnya mengikuti persekutuan gereja dan mengikuti kelas SOM, benar-benar diajar untuk mengasihi dan mengampuni. Saya ingat di depan sampul buku SOM yang saya ikuti saat itu ada gambar Tuhan Yesus, gembala yang baik, yang sedang menggendong seekor domba. Saya diingatkan melalui gambar itu bahwa Tuhanlah gembala saya yang baik. Dia tidak akan pernah meninggalkan saya. Saya percaya hanya Roh Kudus yang mampu memberikan saya kekuatan dan kesabaran sehingga saya bisa membalas kejahatannya dengan kebaikan. Karena kasih yang saya tunjukkan pada suami saya, dia pun perlahan-lahan mulai berubah. Dia mulai kembali kepada saya. Sikap dia pun menjadi tidak sekasar waktu itu. Saya mulai mengajak dia mengikuti KKR demi KKR, kebaktian gereja-gereja, dan dia pun mulai mengenal siapa Yesus. Tidak lama kemudian saya mengandung anak yang kedua. Namun entah mengapa ia masih belum dapat melepaskan dirinya sepenuhnya dari wanita tersebut. Seakan-akan ada selaput yang membutakan matanya. Suami meminta saya untuk pergi ke Sydney, ke tempat ayah saya, sampai ia dapat menyelesaikan urusannya dengan wanita tersebut. Lagi-lagi saya dikecewakan. Namun setelah bergumul lama, saya menuruti keinginannya. Saya berdoa kepada Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan. Tidaklah mudah membesarkan anak sendiri di negeri asing, apalagi dalam usia yang saya yang sangat muda. Saya yang disibukkan mana pekerjaan, mana anak. Saya tetap ambil keputusan untuk setia kepada suami yang saya nikahi pada masa muda saya, dan terus mendoakan dia walaupun saya jauh dari dia. Beberapa tahun berlalu, suami saya mulai mengirimkan pesan di WhatsApp dan menyatakan keinginannya untuk kembali bersama saya. Dia juga meminta maaf dan menyesal telah menyakiti saya dan keluarga. Hubungan kami mulai membaik dan dia pun telah menyadari semua perbuatannya dan kesalahan. Belum sempat dia kembali kepada saya, Tuhan ternyata berkehendak lain. Tahun lalu dia terserang COVID dan meninggal. Saya sangat sedih, namun saya juga bersukacita karena sebelum ia meninggal, ia sempat menerima Tuhan Yesus ke dalam hatinya, dan dia menulis surat kepada saya dan mengutarakannya semuanya. Yang membuat saya cukup terkejut juga adalah mendengar keluarga suami saya telah menerima Tuhan Yesus juga dalam kehidupan mereka. Saya percaya setiap doa dan air mata saya yang untuk suami saya tidak sia-sia. Mendengar dia sungguh-sungguh di dalam Yesus itu cukup buat saya. Saya masih menjalin hubungan baik dengan wanita yang merebut suami saya. Saya melayani serta mendoakan dia supaya dia pun dapat mengenal Yesus. Tidak ada rasa kebencian atau pahit. Saya hanya bisa melepaskan kasih Kristus.
Biar kesaksian ini dapat menguatkan semua istri ataupun suami yang sedang mengalami masalah rumah tangga. Memang kadang rasanya sulit untuk bertahan, namun tetaplah kuat dan tetap tunjukkan kasih-Mu melalui teladan dan perbuatan yang memancarkan kasih Kristus. Saya ingin menutup dengan Galatia 6 ayat 7-9. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tuhan Yesus memberkati.